Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andiska dengan NIM F2020-01005 dari kelas A1 Farmasi. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas obat antihelmintik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Antihelmintik atau obat cacing adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing atau helmin. Obat ini baik bekerja secara lokal maupun sistemik. Di negara berkembang, penyakit cacing adalah penyakit rakyat yang umum dan diperkirakan lebih dari 60% anak di Indonesia menderita suatu infeksi cacing. Macam-macam jenis cacing. Yang pertama ada cacing filaria yang ditularkan oleh larva mikrofilaria dari cacing Wuchereria bancrofti dan Brugia malai melalui gigitan nyamuk culex dan menyebabkan kaki gajah. Yang kedua ada cacing tambang yang penularannya melalui larva yang masuk ke dalam kulit kaki yang terluka oleh cacing tambang hidup pada usus halus bagian atas dan menghisap darah pada tempat dia menempelkan dirinya di mukosa usus. Yang ketiga ada cacing benang yang ditularkan melalui kulit oleh larva yang berbentuk benang dan hidup dalam usus. Yang keempat ada cacing pipih yang merupakan cacing halus yang ditularkan oleh larva yang disebut dengan miraidium melalui kulit atau siput yang dimakan. Dan yang kelima ada cacing pita yang merupakan cacing beruas-ruas yang penularannya lewat daging yang mengandung telur cacing pita karena kurang lama dimasak. Penggolongan obat antihelmintik yang pertama ada turunan piperazin, yang kedua ada turunan vinylpiperidin, yang ketiga ada turunan benzimidazol, yang keempat turunan zat warna sianin, dan yang kelima turunan antirematoda. Yang pertama, turunan piperazin. Ada obat piperazin sitrat yang merupakan obat pilihan lain untuk pengobatan askariasis dengan mekanisme kerja dengan cara melumpuhkan cacing yang kemudian dikeluarkan bersamaan dengan feses. Yang kedua ada dietilkarbamazin yang merupakan obat terpilih untuk pengobatan filariasis, loaiasis, onkokerciasis, wuchereriasis, dan penyerapan obat dalam plasma cepat dengan mekanisme kerja menurunkan aktivitas otot aparalisis dan menyebabkan perubahan pada permukaan membran mikrofilaria dan lebih mudah dihancurkan oleh daya tahan tubuh hospes. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas turunan piperazin. Yang pertama, mekanisme kerja dengan memblok reseptor asetilkolin secara kompetitif pada otot cacing. Yang kedua, gugus amina pada piperazin bisa kita lihat pada struktur di samping, mudah bereaksi dengan karbon dioksida untuk menghasilkan PZ-karbamat. Yang ketiga, bekerja sebagai agonis GABA, akibatnya meningkatkan potensial istirahat sehingga meniadakan kontraksi otot. Yang keempat, terjadi paralisis flasid, akibatnya cacing tidak dapat mempertahankan posisinya dalam saluran cerna dengan adanya peristaltik sehingga cacing keluar dari tubuh. Selanjutnya, yang kedua yaitu turunan vinylpiperidin. Yang pertama ada obat pirantel pamuat. Pirantel pamuat adalah antihelmintik dengan spektrum luas dan merupakan obat terpilih untuk pengobatan askariasis dan enterobiasis. Pirantel juga efektif terhadap cacing tambang dan sebagai pilihan lain untuk pengobatan trichuriasis. Mekanisme kerjanya berdasarkan perlumpuhan cacing dengan menghambat penerusan impuls neuromuskuler dan efek sampingnya ringan terhadap saluran cerna. Yang kedua ada oksantel pamuat. Oksantel merupakan obat generik yang digunakan untuk mengatasi infeksi pada usus yang disebabkan oleh berbagai jenis cacing tanah. Pemberian obat ini biasanya dicampur dengan obat pirantel dengan mekanisme kerjanya yaitu menghambat perkembangan dari larva atau telur cacing pada usus. Obat ini dapat menyebabkan aktivasi reseptor asetilkolin nikotinat dan membunuh cacing dalam usus. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas turunan vinylpiperidin. Yang pertama, aktivitas maksimal dicapai bila N sama dengan 3 dan X adalah ikatan CH sama dengan CH dengan bentuk konformasi trans. Dan bila X adalah ikatan CH2 atau cis CH sama dengan CH,
maka aktivitasnya lebih rendah. Bisa kita lihat pada struktur kimia di samping. Yang kedua, aktivitas antilmitik untuk gugus aromatik atau AR yang berbeda akan menurun. Dengan urutan 2 tienil lebih besar dari fenil, lebih besar dari 2 furil. Dan yang ketiga yaitu pemasukan gugus pada posisi peti gugus AR pada struktur di samping dan substitusi N-metil atau R dalam sistem siklik amidin tidak mengubah aktivitas, sedangkan substitusi pada posisi yang lain akan menghilangkan aktivitas. Selanjutnya yang ketiga ada turunan benzimidazol, ada obat mebendanzol yang merupakan antilmitik dengan spektrum luas dalam mengobati berbagai jenis infeksi cacing di usus. Beberapa kondisi ini yang bisa diatasi dengan obat ini adalah infeksi cacing kremi atau enterobiasis, cacing gelang atau askariasis, cacing tambang, dan cacing cambuk. Mekanisme kerjanya dengan menghambat pembentukan mikrotubulus cacing dengan selektif irreversibel menghalangi penyerapan glukosa dan nutrisi lainnya dalam cacing yang rentan yang mengakibatkan penipisan endogen dari penyimpanan glikogen di cacing. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas turunan benzimidazol. Bisa kita lihat struktur kimia pada gambar yaitu pemasukan substituen pada posisi 5 tidak mempengaruhi peningkatan aktivitas. Yang kedua, bila R adalah gugus yang dapat mencegah inaktivasi metabolik, misalnya reaksi hidroksilasi, senyawa mempunyai aktivitas antilmitik lebih besar. Yang ketiga, gugus R aksen dapat berupa metilkarbamat NHCOOCH3, cincin aromatik atau heteroaromatik tanpa kehilangan aktivitas. Tetapi, cincin aromatik atau heteroaromatik memiliki toksisitas lebih besar dibanding metilkarbamat. Yang keempat, pada turunan tiabendanzol, gugus benzimidazol dapat diganti dengan sistem cincin heterosiklik. Selanjutnya yang keempat ada turunan zat warna sianin. Di sini ada obat pirfinium pamuat. Obat ini dianjurkan untuk pengobatan enterobiasis atau oksiuriasis. Relatif tidak toksik dan menyebabkan warna tinja menjadi merah dengan mekanisme kerja berdasarkan hambatan enzim untuk metabolisme karbohidrat dalam oksiuris. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas turunan zat warna sianin. Bisa kita lihat pada struktur di samping yang dilingkari, di mana turunan ini memiliki sistem ion amidium yang dikarakterisasi oleh atom nitrogen kuaterner yang dihubungkan dengan atom nitrogen tersier oleh rantai C yang terkonjugasi dan rangkap berganti-ganti. Sistem ion amidium terlibat dalam interaksi alih muatan sehingga sangat berpengaruh terhadap aktivitas. Turunan ini praktis tidak larut dalam air sehingga tidak dapat menembus membran usus. Di usus, obat akan mempengaruhi interaksi transfer muatan dalam tubuh cacing sehingga cacing mengalami kematian. Selanjutnya yang kelima ada obat antirematoda. Ada turunan quinolin yaitu obat praziquantel. Praziquantel adalah obat untuk mengobati infeksi cacing. Beberapa jenis infeksi cacing yang bisa diatasi dengan obat ini adalah skistosomiasis, infeksi cacing hati, dan infeksi cacing paru-paru. Dengan mekanisme kerjanya yaitu melumpuhkan dan membunuh cacing. Setelah itu, cacing dapat dihancurkan di dalam tubuh atau keluar bersama tinja. Obat ini dapat digunakan untuk mengatasi infeksi cacing yang menyebar keluar usus. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas obat antirematoda. Bisa kita lihat pada gambar bahwa pada posisi 2, aktivitas maksimal bila gugus yang diikat adalah siklohesil karbonil, gugus P-aminobenzil dan benzoil juga cukup aktif. Kemudian, gugus okso harus ada pada posisi 4. Penggantian dengan substitusi lain menghilangkan aktivitas dan praziquantel mempunyai pusat kiral dan bisa kita lihat sendiri pada gambar yang dilingkari. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.